10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, apa kabar semuanya? Oke. Pada masih awal-awal liburan ya, suaranya masih libur kedengarannya. Gimana? Jadi gini, biar kalian itu lebih semangat, ibu maunya kalau ibu tanya, apa kabar semuanya? Ibu mau kalian jawabnya, alhamdulillah, sehat hatiku, sehat badanku, sehat pikiranku, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Oke, sekarang kita coba ya, biar lebih semangat lagi semuanya, suaranya harus dikeluarin ya. Oke, coba. Apa kabar semuanya? Oke, masih belum semangat dan masih ada yang belum angkat tangannya. Semuanya harus pakai alhamdulillah, sehat hatiku, sehat badanku, sehat pikiranku, Allahu Akbar. Bisa? Oke, sekarang ya. Apa kabar semuanya? Berkah cuma senyum-senyum doang ya. Sekarang juga berkah sendiri ya. Berkah, apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat hatiku, sehat badanku, sehat pikiranku, Allahu Akbar. Oke, sip. Kalau kita terus-terusan nanya kabar, untuk hari-hari nanti yang terus-terusan kita masuk materi kita. Oke. Ketua kelasnya siapa? Oke, boleh minta tolong bikin doanya terlebih dahulu? Boleh. Doa dimulai. Oke. Hari ini ada yang nggak masuk? Siapa? Oke, Ibu absen aja ya biar tahu siapa yang ada. Mohon maaf Bu. Ahmad Haidar Yahya. Aisyah Bila Nur Cynthia. Amira Azhar. Angelika. Izin kemana? Ada suratnya? Di mana? Di drop, oke. Anin kita. Oke juga. Semoga sembuh ya. Anindya Almira. Panggilannya? Anin kita. Oh, Nindi. Arianto Dwi Hendardi. Berkah. Dia Oktavia. Devi Nindisari. Dinda Rizkia. Dirani Aulia. Ada Lis. Sakit. Udah berapa hari? Doain ya teman-teman yang sakit itu semoga besok udah sehat lagi. Elvina Dwi Ratnasari. Metode deteksi itu adalah di awal ibu menjelaskan materi seperti yang sudah ibu lakukan tadi. Nah, kemudian ibu akan mereview ulang tentang pengetahuan kalian terkait dengan penjelasan ibu tadi. Kemudian setelah itu nanti ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok besar.
yang mendapatkan pertanyaan dan kelompok yang mendapat jawaban. Nah, nanti Ibu akan memberikan kalian waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk mencari pasangannya masing-masing dari dua kelompok pertanyaan yang memegang pertanyaan. Nanti Ibu yang memberi kertasnya, kertas pertanyaan dan kertas jawaban. Nah, di situ kalian nanti akan menemukan pasangan kalian atau menemukan jawaban yang benar yang sesuai dengan kertas pertanyaan yang dipegang gitu. Nah, kemudian setelah itu kita akan cross check secara bersama-sama. Maka kita akan mencek ulang bersama-sama. Hikmah secara bahasa dapat kita artikan sebagai kebijaksanaan, terus pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, peribahasa atau kata-kata bijak, dan Al-Quran. Di buku kalian juga udah ada ya, mungkin di resumen kalian juga udah ada. Oke, selanjutnya itu ada pengertian hikmah oleh beberapa para ahli. Yang pertama itu ada Tuhan Hajar Umar. Dia berpendapat bahwa hikmah adalah bijaksana, artinya maksud meletakkan sesuatu pada tempatnya seperti apa? Sesuai tempatnya itu seperti apa contohnya? Contohnya meletakkan misalkan kalian gini, ada air minum teman di atas mejanya, terus kalian letakkan di kursi, itu namanya sesuai tempatnya atau tidak? Ya, oke, katanya hikmah itu adalah bijaksana, artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berarti sebagai manusia yang baik, sebagai insan yang kamil, maka kita seharusnya sudah bisa meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Tidak hanya barang-barang, tapi juga sikap kita terhadap teman-teman kita. Misalkan ini, Ibu temanan sama Yuki. Nah, sebagai Yuki sebagai teman Ibu, apakah boleh Ibu menyuruh-nyuruh Yuki selalu? Yuki tolong bawakan tas saya, Yuki tolong ini, tolong itu. Itu namanya tidak meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, tapi itu malah menyuruh-nyuruh atau memperbudak teman namanya ya. Itu tidak boleh. Sampai sini paham? Paham gimana maksud meletakkan segala sesuatu pada tempatnya? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya. Oke, selanjutnya ada pendapat dari Said Qutb. Dia mengatakan bahwa hikmah adalah maksudnya seperti apa? Katanya hikmah itu adalah keseimbangan, mengetahui alasan dan tujuan. Maksud dari mengetahui alasan dan tujuan itu seperti apa? Ibu mau tanya siapa ya? Novita. Ibu mau tanya. Tadi dari rumah berangkat ke sekolah, tahu nggak tujuannya apa? Tahu. Apa? Belajar. Belajar. Tujuannya dari rumah menuju sekolah itu buat belajar, buat menambah wawasan. Itu berarti kita mengetahui alasan dan tujuan mengapa ia datang ke sini. Maka kalau kita kaitkan dengan pendapatnya saya tadi, dia mengatakan al-hikmah adalah keseimbangan, mengetahui alasan dan tujuan. Jadi berarti Nabi itu sudah melakukan atau mengamalkan sikap hikmah dalam hidupnya. Dia sudah mengetahui alasan dan tujuan mengapa ia datang ke sekolah ini. Nah, bijaksana untuk melakukan kebijaksanaan, maka kita harus mengetahui segala sesuatunya kan. Bijaksana seperti apa? Berarti apa yang dibutuhkan di sini adalah pengetahuan. Kemudian juga di pendapat oleh Tuhan Hajar Umar tadi, hikmah adalah bijaksana, artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bagaimana kita bisa meletakkan segala sesuatu pada tempatnya jika kita tidak tahu tempat atau hal-hal yang harus kita letakkan itu tadi. Misalkan kita tidak tahu harusnya air ini adanya di mana, maka kita tidak akan bisa meletakkan dia sesuai dengan tempatnya. Yang mana maka di sini kita harus mengetahui secara umum arti dari hikmah itu. Jadi
Hikmah itu secara umumnya, secara simpelnya, secara mudahnya, kalau kalian ujian, berarti kalau hikmah itu ada keterkaitannya dengan pengetahuan. Oke, sampai di sini nggak ada pertanyaan? Oke, selanjutnya lafal hikmah ini di dalam Al-Quran itu terdapat sebanyak 20 kali. Nah, salah satunya itu ada di dalam Quran surat An-Nahl ayat. Oke, sekarang tanggal 4. Anindita sampai itu tadi. Di bawah Anindita ada Anindia. Gak apa-apa. Oh, dibaca. Ayo Nindi. Dibaca ayatnya, Quran surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, ayo. Nggak bisa. Tak bisa ngaji? Bisa. Oh, bisa. Ya udah, ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Insyaallah harus dengan cara yang baik juga. Kalau misalkan nama panggilannya Putri, siapa? Listia. Oke, misalkan Listia mau ngajak Dayat ke sholat zuhur nanti. Nah, misalkan Listia ngajaknya, Dayat, kamu itu loh nggak pernah sholat zuhur. Ayo kamu sekarang sholat ke masjid. Kira-kira Dayatnya tersentuh nggak? Kira-kira Dayatnya mau nggak? Malah mau, malah nanti dia balik marah sama Listia. Malah dia nanti, kamu baru sholat zuhur aja udah sosokan. Udah jadi cekcok kan jadinya kalau kita mengajak ke arah yang baik tapi tidak dengan cara yang baik. Jadi nanti yang diajak itu malah bukannya mau tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan. Mengandung 3 unsur. Ada 3 unsur yang dikandung oleh kata hikmah. Tahu apa saja? Apa? Ilmu, terus? Ilmu, jiwa, dan amal perbuatan. Maksud dari ilmu adalah nah, itu kan bahasa buku. Paham nggak sama bahasa bukunya? Paham. Ya, paham gimana maksud dari kata itu? Gimana maksudnya? Benar yang dapat memisahkan antara yang benar, yang salah dan yang benar. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Maksudnya yang mana ilmu itu, karena ilmu maka kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka kita bisa melihat segala sesuatu yang ada. Ini benar buat dilakukan. Apa maksudnya jiwa yang ada di dalam unsur hikmah ini? Karena yang pertama ilmu, yang kedua ada jiwa. Jiwa itu gimana maksudnya? Ilmu yang diterapkan. Terhujamnya ilmu ke dalam Nah, gimana itu maksudnya? Itu kan katanya tadi terhujamnya ilmu ke dalam jiwa. Berarti ilmu yang tadinya sudah kita ketahui, ilmu yang sudah kita dapatkan, yang sudah bisa menjadikan kita membedakan antara yang hak dan yang batil itu melekat dengan jiwa kita. Kemudian adanya unsur yang ketiga itu adalah amal perbuatan. Dari ilmu tadi yang terhujam ke dalam jiwa, kemudian menjadi kebiasaan atau tindakan. Oke, sampai di sini. Apa ini Dika? Dika itu tadi kata secara umum Dika itu artinya apa? Dika. Apa Ipa?
adapun secara terminologis atau secara istilah, IPA itu adalah memelihara kehormatan diri dari segala yang merendahkan, merusak dan menjatuhkan. Di sini semuanya menjaga kesucian diri apa enggak? Ya. Menjaga kesucian diri, ya insya Allah. Seperti apa menjaga kesucian diri yang dilakukan oleh Rizky? Aurat. Apa? Aurat. Menjaga aurat. Terus kalau ini panggilan siapa? Rami menjaga kesucian diri Rami seperti apa? Kalau Rizky katanya tadi menutup aurat, menjaga aurat dia. Kalau Rami dengan cara apa? Membawa diri kalian ke dalam sebuah perkumpulan misalkan ada teman yang suka mabuk-mabukan, terus kalian ikut-ikut ke sana, itu apakah kalian tergolong menjaga diri atau tidak? Oke, tidak ya. Berarti menjaga kesucian diri ini apa hanya dengan menutup aurat saja? Ya, tapi juga dengan melakukan aktivitas sehari-hari kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita harus menjaga kesucian diri kita itu mulai dari berteman dengan siapa, melakukan perkumpulan dengan siapa, kita di kelas ngapain aja, apakah kita mencuri, apakah kita melakukan perintah Tuhan atau tidak, itu adalah menjaga kesucian diri kita. Yang mana kalau kita tidak menjaga kesucian diri kita ini, otomatis gimana? Misalkan kalian kalau habis nyuri, habis maling, kira-kira kalian bakalan tenang apa enggak? Tidak. Lagi menjadi tempat yang pertama menjaga kesucian diri dari panca indera. panca indera. Nah, panca indera ada berapa? Nah, 5. Ada berapa? Ada berapa panca indera? 5. Ada 5. Apa aja yang 5 itu? Mata, mulut, lihat, mendengar, cium, rasa. Nah, ya. Nah, di sini ada perintah mengamalkan sikap ikhlas. Yang pertama itu menjaga kesucian panca indera. Panca indera ada 5. 6 kalau yang mana itu ya, indigo ya. Tapi normalnya kita semua adanya 5. Nah, panca indera yang 5 ini sudah seharusnya, sudah sepatutnya untuk kita jaga kesuciannya. Panca indera kita misalkan pendengaran. Nah, sudah sepatutnya kita menjaga kesucian pendengaran kita dari mendengarkan hal-hal yang buruk. Berasal dari kata adil. Artinya Tidak berat sebelah. tidak berat sebelah itu seperti apa? Tidak memihak, hilang memihak siapa? Tidak nilai. Menyamakan yang satu dengan yang lain. Tidak makan sesuatu dengan yang lain. Gambar yang berbenaran seperti kenyataannya dan tidak sewenang-wenangnya. Oke, di sini ibu punya contoh. Misalkan ibu bersaudara 3. Ibu anak pertama udah kuliah. Adik ibu nomor 2 masih masih MA atau aliyah. Kemudian yang ketiga masih SD. Nah, yang satu SD, MA, kuliah. Nah, ketika orang tua ibu memberikan uang saku ke sekolah sama rata 50.000, yang kecil 50, tengah 50, ibu 50, kira-kira orang tua ibu namanya adil atau tidak? Adil atau tidak? Yang bilang adil siapa? Siapa yang bilang adil? Yang bilang adil kenapa alasannya? Kenapa? Yang bilang adil kenapa bisa adil? Apa penjelasannya? Adil karena membaginya sama rata. Oke, yang menjawab tidak adil siapa? Karena tidak sesuai kebutuhan. Karena kebutuhan setiap anak sing beda-beda itu beda. Nah, tingkatannya beda. Sebenarnya yang kecil itu nggak uang sebanyak itu. berarti sampai sini berarti bisa dipahami ya kalau yang dimaksud adil itu adalah sesuai dengan porsinya masing-masing. Bukan berarti adil itu 50 dibagi rata. Karena tidak sesuai dengan porsinya. Karena si adik yang masih SD itu kebutuhannya belum sebanyak kakak yang udah kuliah. Begitupun yang anak tengah gitu ya. Nah, adalah bisa menempatkan yang hak harus bisa
memberikan hak orang lain sesuai dengan kewajiban yang dia berikan kepada kita. Setiap kita itu memiliki hak dan kewajiban, yang mana setiap teman kita memiliki haknya kepada kita, dan mereka juga memiliki kewajibannya kepada kita. Nah, sebagai teman yang baik, kita harus bisa memberikan hak teman kita itu dengan misalkan di saat katanya kita harus saling tolong menolong, maka ketika Yuki membutuhkan pertolongan dari siapa panggilannya? Oh ya, Melin. Nah, ketika Yuki membutuhkan pertolongan dari Melin, selagi Melin bisa membantu, maka Melin harus bisa membantunya, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada terhadap makhluk lain. Ada terhadap makhluk lain ini maksudnya seperti apa? Mengasih makanan hewan yang telantar. Masya Allah. Memberikan makanan hewan yang telantar. Terus, apa lagi? Tidak menyembelih ayam. Tidak menyembelih ayam. Oh, tidak boleh menyembelih sembarangan, gitu ya. Terus? Terus apa lagi? Bantu air tumbuhan menyiram kering. Oh ya. Kamu udah tahu? Oke, hari Tanaman. Ada tanaman. Yo, ganti. Tanaman mati. Oke. Oke, dimulai dari yang paling terakhir kita bahas. Adalah tadi artinya adalah kalau tanya teman, pemberani. Kalau pemberani adalah berarti saja apa? Adalah berarti yang terakhir kita bahas tadi apa? Adalah itu apa? Adalah itu adil. Adalah itu udah ingat sekarang adalah itu adil. Adil itu seperti apa? Ya, tapi penjelasan dari adil itu apa? Oke, itu contohnya. Sekarang apa? Apa penjelasannya? Adil membagi semuanya sesuai dengan porsinya. Oke, intinya itu ya, adil itu sesuai dengan porsinya atau dengan proporsi yang dibutuhkan oleh dari setiap orang. Oke, itu tadi adil. Kemudian adil itu tadi ada berapa pembagiannya? 4. Apa saja? Adil terhadap Allah. Kemudian adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang lain, kemudian adil terhadap makhluk lain. Oke, siap. Tadi adil katanya adil terhadap Allah. Seperti apa adil terhadap Allah? Salat, mengerjakan salat, kemudian apa? Oke, apa secara keseluruhan adil terhadap Allah? Waktu beribadah, kita melakukan semua perintah yang sudah dianjurkan kepada kita. Oke, selanjutnya yang kedua, adil terhadap diri sendiri. Seperti apa adil terhadap diri sendiri? Adil terhadap diri sendiri berarti kita harus objektif terhadap diri sendiri. Kita harus mengutamakan diri kita juga. Kita harus tetap, kita juga harus tetap membela diri kita ya. Kita harus mengetahui kebutuhan diri kita sebelum kita membantu orang lain. Memang membantu orang lain itu adalah wajib, tapi kita juga harus melihat kebutuhan diri kita terlebih dahulu sebelum membantu orang lain. Oke, kemudian yang ketiga ada terhadap orang lain. Seperti apa adil terhadap orang lain? Saling membantu. Kemudian menolong. Oke, siap. Kemudian yang keempat ada adil terhadap makhluk lain. Seperti apa adil terhadap makhluk lain? Pembagian saja ada
Berapa? Oh, Ada dua. Yang pertama dia. pembagiannya tadi ada saja ada dua. Yang pertama apa? Ada berapa tadi pembagian saja? Dua. Apa saja? Dan Hardiah dan Nafsiyah. Nafsiyah ada berapa pembagiannya? 4. Yang pertama apa? Maksud itu seperti apa? Berani membela agama. Terus berani apa lagi? Berani apa? Ini namanya? Dia. Berani apa lagi? Berani yang dimaksud di dalam akhlak tersebut itu apa? Berani untuk membela yang benar. Terus apa lagi? Apa? Berani? Berani apa? Berani apa? Berani mencuri boleh nggak? Nggak boleh. Kalau berani cabut, terus apa? Berani mengatakan segala sesuatu yang benar meskipun di musuh harus satu kawan itu boleh apa tidak? Berani demikian boleh? Boleh. Oke, selanjutnya berani seperti apa yang diperintahkan? Berani berkata jujur. Kemudian berani apa yang diperbolehkan? Berani berani berlawan yang benar. Kalau temannya terjatuh yang dicabut boleh ditolong nggak? Temannya mau dari sebanyak contoh yang sudah diberikan temannya tadi, itu adalah bentuk dari berani yang diperbolehkan. Di sini tadi dengar yang keduanya bilang dari saudara. Sudah paham keempat materi ini? Paham. Oke, sekarang kita ada kuis. Dijawab bersama aja. Oke. Di sini yang pertama ada soalnya hikmah sebagai bergantian ya. Di sampingnya Dita. diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menemukan kebenaran. Misi hikmah tersebut disampaikan oleh Siapa? Mustafa Al. Apa ada jawaban lain? Ada di buku. Jawabannya D. Kita coba cek ya. Jawabannya benar D atau tidak? Oke, skip. Jawabannya D. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Menurut pendapat ulama, hikmah dibentuk oleh 3 unsur pertama, yaitu apa aja tadi unsur utamanya? Sepakat adil? Oke, kita cek jawabannya. Ya, jawabannya adil. Oke, selanjutnya menurut ulama, sikap pemberani populer dengan sebutan kalau Ikhwan tadi apa? Siapa? Oke. Sepakat C? Iya. Coba kita cek ya. Jawabannya oke. Paham dengan materi tentang hikmah, adalah dan adalah sehingga kalian bisa mengamalkan akhlak terpuji ini dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini kira-kira masih ada pertanyaan? Kalau udah nggak
ada lagi. Sampai di sini dulu pertemuan pada kali ini. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.